Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Masruroh, NIM 255061117, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDIT Mutiara Anisa kelas 5 dengan materi beriman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Hari ini pelajaran apa? PABT. Sebelum dimulai pelajaran PABT, mari kita terlebih dahulu berdoa dipimpin oleh Jafran. Bismillah dan usai dan tetap berdoa, tangan diangkat kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kasih, lanjut. Ibu absen terlebih dahulu. Afifah Salsa Bila Afriani, Denisa Septia. Ya, terima kasih sudah hadir terlebih dahulu. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita speaking terlebih dahulu biar kita semangat ya. Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa. Yes, sekali lagi. Yes, berkali-kali. Yes. Kelas 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Tidak termakan. tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Anak pintar, Kun alimah takun jadilah anak pintar, jangan jadi anak bodoh. selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari semuanya berdiri terlebih dahulu. Negeriku yang merdeka, Indonesia merdeka, merdeka di luar Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kita akan membahas materi hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Siapa yang tahu itu apa? Rukun iman. Ada berapa rukun iman? Satu. Satu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu tentang beriman kepada hari kiamat. Apa sih iman itu? Percaya. Jadi kalau ada orang Islam yang salah satunya mempercayai tapi tidak percaya dengan adanya
imannya tidak sempurna. Jadi orang Islam itu harus mempercayai dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir pun harus kita yakini. Jangan setengah-setengah, nanti imannya tidak sempurna. Ya. Mari kita simak di sini hari akhir, pentingnya peristiwa agung yang kita yakini yaitu tentang hari akhir. Septian percaya adanya hari akhir? Percaya. Apa itu hari akhir? Nah, peristiwa yang sudah pasti akan terjadi. Entah itu harinya kapan, waktunya kapan, nanti pasti akan terjadi. Hari di mana seluruh alam semesta ini akan hancur. Semua makhluk hidup akan mati dan akan dibangkitkan kembali. Nah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka seluruh manusia itu akan meninggal dunia. Nah, ketika tiupan kedua, maka manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, pada hari akhir semua kehidupan bumi akan berakhir. Ya, peristiwa yang besar akan terjadi. Nah, apa lagi yang akan terjadi? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu hari akhir, mari kita baca surat Al-Qari'ah dulu bareng-bareng, nanti gantian laki-laki lafaznya, perempuan artinya. Bareng-bareng dulu, yuk ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Shadaqallahu. Allahul adzim. Siapa yang jawab? Laki-laki yang lafaznya, perempuan yang artinya. Ayo, ayat 1. Al-Qari'ah. Nah, itu ya. Mal-Qari'ah. Apakah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Padahal itu manusia adalah siapa yang andai-andai yang pertama. Lanjut. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Gunung-gunung adalah seperti bulu yang berhamburan. Lanjut. Thaqulat mawazinuhu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan Kebaikannya. Lanjut. fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia. Dalam kehidupan yang memuaskan. Lanjut. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikan. Nah, ayat 9. Fa ummuhu. Hawiyah. Apa sih hari kiamat itu? Tahukah kamu, manusia itu seperti anak-anak yang berterbangan. Jadi seperti mau maju terbang-terbang, mau mundur bingung, mau maju bingung, mau ke sana bingung, semuanya hancur. Nah, anai-anai ya kayak orang kebingungan. Ya, bingung mau di depan hancur, di belakang juga hancur, di samping hancur. Apa yang akan dibawa pada hari kiamat
kiamat itu cuma amal kita. Nggak ada bawa baju, saya bawa baju aja lah, mahal ini nggak ada. Saya bawa mobil-mobilan, bingung, semua manusia bingung. Mau kemana kita itu ya? Seperti anak-anak ya, yang berhambur-hamburan itu ya. Nah, mempersingkat lanjut nanti. Nah, kehidupan setelah kematian, setelah mati manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, amal perbuatannya akan ditimbang. Jadi baik buruk, apakah makin banyak, apakah makin sedikit. Nah, orang yang beriman akan masuk ke surga, sedangkan orang yang dosanya banyak akan masuk ke neraka. Maka kita sebelum kita kehidupan setelah mati, maka banyak-banyaklah amal soleh ya. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Coba kelompok 1 sebutin. Apa hikmahnya beriman kepada hari akhir? Nah, memotivasi kita agar selalu berbuat baik. Nah, kalau kita ingat akan terjadi hari akhir, maka diri kita itu dimotivasi, maka akan baik kelakuannya. Yang kedua, kelompok 2, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Nah, mau melakukan hal-hal buruk, maka harus dipikir dulu ini perbuatan buruk yang tidak bisa kita ikuti. Dipikir terlebih dahulu. Lanjut kelompok 3. Memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, imannya akan kuat. Jadi kalau orang ingat akan terjadi hari kiamat itu makin kuat, tidak akan kurang imannya karena selalu ingat akan ada hari akhir. Nah, tahapan-tahapan di akhirat apa aja? Yang pertama, yaumul ba'ts. Jadi setelah orang meninggal, nanti akan hari dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan lagi, hidup lagi. Bukan potong ya, dibangkitkan kembali. Namanya yaumul ba'ts. Ada lagi yaumul mahsyar, yaitu kumpul seluruh manusia akan dikumpulkan. Nah, ada lagi yaumul hisab. Setelah dikumpulkan diapain? Dihitung amalnya. Apakah kerja ini amalnya 100? Apakah kerja ini amalnya 90? Kebaikannya, apabila kebaikannya banyak, maka akan di surga. Kalau keburukannya yang banyak, maka akan di neraka. Ada lagi yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang. Ibarat beras ditimbang, nanti naik apa turun kebaikannya, apakah keburukan yang naik ya. Ada lagi yaumul jaza, hari pembalasan. Dibalas amalnya di dunia, maka dapat balasannya. Kalau amalnya baik, maka dibalasnya ke surga. Kalau amalnya buruk, maka dibalasnya di neraka. Apa yang kita persiapkan menghadapi hari akhir? Coba kelompok 3 baca. Berbuat baik kepada sesama. Nah, apakah sudah dilakukan? Sudah. Coba kelompok 2. Menjauhi perbuatan dosa. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Gila. Yang ketiga, coba kelompok 1. Melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, seenggaknya sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal. Nah, itu persiapan menghadapi akhir tuh. Siap-siap sih saya tuh hari akhir sebelum terjadi, saya siap-siapnya apa, Bu? Yang pertama, berbuat baik kepada sesama. Itu persiapannya. Yang kedua, menjauhi perbuatan dosa. Karena kiamat itu yang dibawa amal doang, amal soleh. Melaksanakan ibadah dengan baik, yaitu sholatnya jangan ditinggal, harus 5 waktu ya. Berbuat baik yang lainnya ya. Nah, ada tahapan-tahapan di akhirat. Tuh, dari apa dulu? Nih, alam roh. Setelah itu alam kandungan. Jadi sebelum ini anak itu lahir ke dunia, ya ada biasanya itu umur 4 bulanan, itu roh ditiup. Nah, setelah itu alam dunia datang. Setelah alam dunia, orang akan meninggal. Lagi-lagi dari alam kubur akan hancur hari kiamat, dibangkitkan, nanti berkumpul minta syafaat kepada Nabi dan dihisab, nanti penyerahan amal ya, jadi amalnya diserahin, terus ditimbang. Nah, nanti kita sirotol mustaqim di sini ya, nanti ke neraka atau ke surga. Ini perjalanan
kegiatan setelah orang tahapan-tahapan di akhirat setelah hari kiamat ya. Nah, mari kita saksikan melihat video ini cuma edukasi ya, perkiraan begini terjadinya hari kiamat ya. Kali itu akan kita kiamat tiba. Bumi berguncang hebat dan segala yang ada di dalamnya hancur lebur. Manusia berlari ketakutan, bintang-bintang jatuh, gunung-gunung hancur menjadi debu, api neraka membakar, malaikat meniup sangkakala, menandai awal kebangkitan umat manusia. Kitab catatan amal dibuka, setiap manusia menerima balasan sesuai perbuatannya. Namun bagi yang bertakwa, cahaya pengampunan dan rahmat Allah menyinari kehidupan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthooth, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfuush, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، ya. Di sini ada video ini ya. Kiamat tiba. Bumi berguncang hebat dan segala yang ada di dalamnya hancur lebur. Ini orang lari, dia lari kemana? Sedangkan semuanya hancur. Ya, manusia berlari, dia bingung mau kemana arahnya, di belakang udah hancur, depan hancur, jadi lari aja, bingung mau kemana arahnya, tidak tahu ya. Nah setelah itu apalagi takut, jadi dia itu kalau orang yang tidak punya amal hancur menjadi debu, api neraka membakar, malaikat meniup sangkakala, menandai awal kebangkitan umat manusia. ya. Itulah contoh hari kiamat akan terjadi ini, dibangkitkan orang-orang yang yang meninggal itu dibangkitkan kembali, berkumpul dengan orang-orang yang sudah nenek moyang yang kumpul semuanya ya. Menandakan hari kiamat sudah tiba. Hikmahnya setelah mempelajari hari akhir, apa sih hikmahnya? Yang pertama, Haikal baca. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalian kalau sudah kiamat sudah tahu, maka harus tumbuh dalam diri kita itu rasa takut kepada Allah. Yang kedua apa? Ini. Nah, ditingkatkan kembali keimanan kita kepada Allah. Lanjut. Siapa namanya? J. Nah, harus disiapin. Kita itu hidup di dunia tidak selamanya. Yang kekal itu di akhirat. Jadi harus disiapkan dimulai dari sekarang. Harus disiapin
bahwa kita hidup di dunia itu tidak selamanya. Yang selamanya itu kehidupan di akhirat. Harus banyak-banyak amal soleh. Yang keempat, kerja. Mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Nah, mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Apa contohnya? Beribadah, apalagi berbuat baik kepada teman, orang tua, guru, ya, dan lain-lain, ya. Lanjut kesimpulannya setelah mempelajari hari kiamat ini apa sih? Hari akhir adalah pasti terjadi. Yang kedua, kita harus selalu hidup menghadapi hari akhir. Mari kita perbanyak amal baik dan taat kepada Allah, gitu ya. Nah, setelah pelajaran ini, hari akhir ada yang ditanyakan tentang beriman kepada hari kiamat. Yaumul Mizan, hari apa? Ada yang ditanyakan tentang materi hari akhir. Kalau ada yang ditanyakan, mari kita bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya dihitung, diacak, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya. Berarti ikutan dari 3, ngomong dari 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1. Ya, nah, kelompok 1 di sana, kelompok dari sini, kelompok pilih 1. Ya, setiap kelompoknya saling kerjasama, saling bareng-bareng, jangan ada yang kerja sendiri, yang nulis siapa, yang eksepsi, dan itu kerjakan sesuai perintah yang pertama, yang kedua. Peristiwa yang kedua ketinggalan itu. Ya. Bu, ini gimana ya? Ini Yaumul Jaza. Apa Yaumul Jaza? Jawabannya A, B, C, apa? A, B, gitu ya. B. Yaumul Jaza. Jawabannya apa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, apakah E? Tulis di sininya, ya, di sampingnya. Ya, tulis saja A gitu. Di sininya tulis A, kalau B, B, gitu ya. Kalau C, C, gitu ya. Tuh. Contoh, Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Hari pembalasan. Tulis di sininya B. Ya, di sininya B tulis. Ya, hari pembalasan. Lanjut. Yuk, sekarang lihat dulu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Ada yang tahu yang pertama yaitu apa? Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Yang pertama apa? Munculnya berbagai fitnah. Hari ini udah ada fitnah banyak. Ya, berarti udah terjadi hari kiamat kecil. Yang kedua, banyaknya bermunculan nabi palsu. Dari zaman Abu Bakar sudah ada nabi palsu yang bernama Musailamah, ya kan? Ada lagi sekarang kalau ada bermunculan nabi palsu itu berarti akan terjadi, sudah ada terjadinya hari kiamat kecil. Yang ketiga, banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Banyak orang yang jadi hakim palsu, bohong, ya. Lanjut, perbuatan riba banyak terjadi. Sekali anak yang durhaka kepada orang tua banyak, maka itu terjadi tanda-tanda sudah kiamat kecil. Banyak ulama yang wafat, sekarang banyak ulama yang wafat, ya. Nah, banyak manusia perempuan, sampai perempuan banyak, ya. Manusia yang perempuan melupai laki-laki, ada laki-laki yang melupai perempuan.
dari timur, barat sampai Jazirah Arab. Nah, sekarang kerjakan KPD minimal 4 tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yuk. 4 saja. Yuk, mana dulu? Siapa yang mau presentasi? Yuk. Ya. Ini Tanda-tanda hari kiamat. Kirja, terangin. Yuk, 1. munculnya Boleh berbagai dah. Oh, terangin. Fitnah apa aja? Sama teman. Ya, apalagi? Ayo, lanjut. Yang kalian tulis saja. banyak bermunculan nabi palsu, Oh, banyak apa lagi? Dengerin. banyaknya kebohongan dan banyaknya kebohongan kesaksian yang palsu. Dan lanjut kelompok 2. Yang tegas, yang tegas. Tanda-tanda kiamat sebutin. Apa aja sih? Menyebutkan kalau tanda kiamat adalah 1 yang kecil apa aja? tanda-tanda kiamat kecil, Apa aja? munculnya berbagai fitnah, Ya, banyak fitnah. Apa lagi? banyak bermunculan nabi palsu, Apa lagi? banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Apa aja contohnya? Contohnya Hakim palsu. palsu, Ya, terus apa lagi? Korupsi. Apa lagi? perbuatan riba yang terjadi, Ya,